Mekanik Pakistan mendapatkan challenge baru untuk merestorasi truk Fuso zaman penjajahan yang sudah terbengkalai selama ribuan tahun. Seluruh permukaan truk bahkan sudah ditumbuhi jamur pemakan besi generasi terbaru yang bisa menyebabkan besi sekeras apapun menjadi keropos dan rapuh. Mekanik Pakistan langsung menggunakan skill 1 yang sudah diperkuat dengan full item magical penetration untuk memotong semua pin pengunci. Metode seperti ini menjadi cara paling cepat untuk memisahkan bak dan kabin dengan sasis utama tronton, karena bak dan sasis kabin akan direstorasi di bengkel sebelah sebagai hasil dari kerjasama non-kontrak yang saling menguntungkan. Setelah semua pin berhasil dipotong, mereka mendatangkan truk keren hasil modifikasi sendiri untuk memisahkan bak dari sasis truk. Keren ini memiliki kapasitas beban maksimal mencapai puluhan ton dengan dimensi beban yang tak terhingga. Rantai besi langsung dikaitkan ke bak truk. Memasang rantai tersebut juga tak bisa sembarangan. Mekanik Pakistan harus memperhitungkan keseimbangan beban menggunakan rumus fisika kuantum yang sudah disempurnakan, di mana beban terberat dengan dimensi benda harus sama di setiap sudutnya. Karena jika perbedaan beban terlalu besar, maka tak diragukan lagi bak truk akan kehilangan keseimbangan saat diangkut. Mekanik Pakistan yang berjaga di bawah memiliki tugas untuk memantau jalannya pertandingan dan mengarahkan operator kren. Setelah bak berhasil diturunkan, mereka lanjut untuk mempreteli sasis tronton. Debu parasit di dalam rongga sasis bahkan sampai menumpuk seperti dosa manusia di akhir zaman. Setelah debu berhasil dibersihkan, mekanik Pakistan lanjut memotong semua baut yang mengunci. Baju gamis dan peci bulat menjadi equipment defense yang tak bisa diabaikan. Mekanik lain bahkan ada yang mengganti peci dengan topi terbalik. Kedua equipment ini sama-sama merupakan equipment defense, hanya berbeda atribut saja. Setelah poros penyangga berhasil dipotong, mereka hanya perlu untuk menyerangnya dengan basic attack sampai semua part terlepas. Walaupun mereka menggunakan makro pertandingan berupa teknik PNP, tapi setiap serangan yang dilancarkan sudah diperhitungkan dengan baik sehingga tidak akan melukai lawan secara berlebih. Part yang dipreteli juga tak akan berakhir di tempat pembuangan akhir, karena bagi mereka logam murni adalah emas kedua di Pakistan. Mempreteli semua part tronton sampai bersih bukanlah objektif yang mudah, bahkan untuk top global mekanik sekalipun. Banyaknya objektif yang harus diselesaikan tentu akan memakan waktu pertandingan yang sangat lama. Truk kran kembali disummon untuk membantu mekanik Pakistan mengangkat kabin tronton. Mengaitkan bak ke kabin tronton tentu jauh lebih mudah jika dibandingkan mengaitkan rantai ke bak tronton. Namun tetap mekanik Pakistan perlu berjaga di sekitar area untuk memastikan kabin berhasil dievakuasi dengan sempurna. Karena waktu yang sudah semakin sore dan langit juga mulai mendatangkan awan mendungnya, mekanik Pakistan bergegas untuk adu mekanik dengan sasis secara bersama-sama. Coach di sana juga mengingatkan tentang durasi yang sudah berlangsung terlalu lama. Walaupun sudah berusia ribuan tahun, tapi baut yang mengunci roda masih bisa dibuka dengan lancar. Hanya perlu sedikit bantuan impact untuk membukanya. Kran yang sudah standby di sekitar arena pertandingan kembali digunakan untuk mengangkat sasis dan memindahkannya ke area yang lebih terbuka. Set roda belakang juga diangkat sedikit untuk membantu memudahkan mekanik Pakistan melepaskan roda. Metode seperti ini tentu lebih mudah jika dibandingkan menggunakan dongkrak. Set roda belakang juga dipindahkan ke base sebelah untuk bahan kanibala nantinya. Sasis tronton kemudian dipreteli sampai menyisakan dua besi utamanya saja. Setelah proses restorasi yang tidak diketahui, sasis ini kembali diperlihatkan dengan keadaan yang sudah kinclong seperti baru keluar dari pabrik. Namun masih perlu sedikit penyesuaian pada bagian permukaannya. Cat hitam anti karat disemprotkan secara merata ke semua permukaan sasis. Bahan dudukan baut kemudian disatukan dengan sasis tronton dengan cara diserang beberapa kali menggunakan basic attack sampai menyatu dengan sempurna. Setelah itu mekanik Pakistan hanya perlu untuk memasang semua part sasis sesuai dudukannya. Metode memasang baut juga menggunakan teknik burn and hit yang mampu membuat baut mengunci sempurna secara permanen. Kekurangan dari memasang baut dengan metode seperti ini adalah energi kinetik yang diperlukan terlalu banyak dan durasi pemasangan baut juga cukup lama. Tapi manfaat yang diberikan tentu jauh lebih banyak. Melubangi besi sasis yang cukup tebal perlu dilakukan dengan kombo dari bor listrik dan kayu untuk memberikan tekanan lebih. Setelah down, mereka lanjut memasangkan semua part equipment pada sasis seperti biasa. Tak perlu keahlian khusus untuk objektif ini, bahkan anak kecil di sana pun sebenarnya bisa mengatasinya. Kerjasama dua orang diperlukan untuk memasang bar daun. Ini karena kedua ujung bar berada pada jangkauan yang tak mungkin untuk dicapai satu orang. Jadi perlu kerjasama minimal dua orang untuk mengatasinya. Remaja berusia belasan tahun bahkan tak ingin ketinggalan bagian dari proses restorasi yang mengagumkan ini. Dia diberi tugas oleh bapaknya untuk membantu mengaplikasikan cat semprot anti karat dan anti radiasi ke seluruh permukaan sasis. Tapi karena attack speed yang dilancarkan tak cukup cepat, jadi paman berjaket hijau mengambil alih tugas ini. Perbedaan power terlihat cukup jelas di sini. Bahkan paman tersebut mampu melancarkan serangan sambil menelpon partnernya menggunakan HP iPhone Pro Max miliknya. Objektif selanjutnya
yaitu memasang kaki-kaki belakang tronton. Objektif ini lebih sulit dari memasang part biasa seperti sebelumnya. Bobot bar yang cukup berat bahkan mengharuskan mekanik Pakistan untuk menggunakan keranjang roda 3 hanya untuk memindahkannya. Tak butuh waktu lama, kurang dari 1 jam, mereka mampu memasang objektif tersebut. Truk kren yang sedang nganggur didatangkan untuk membantu mekanik Pakistan memasang mesin V6 berkapasitas 7000 cc yang memiliki bobot di atas 1 kg. Kabin Isuzu bekas yang baru selesai direstorasi di atap bengkel juga dipilih untuk memasuki pertandingan. Kabin tersebut juga hasil restorasi dari kecelakaan laka sebelumnya. Walaupun demikian, proses restorasi secara profesional dan penuh perjuangan menghasilkan kabin truk yang mulus seperti baru. Katrol rakitan sederhana digunakan untuk membantu mekanik Pakistan memasang gardan tronton. Prinsip pesawat sederhana yang mereka gunakan tentu sudah dipertimbangkan dan dihitung tingkat efisiensinya dengan rumus aljabar sederhana, sehingga semua pekerjaan mereka mampu dilakukan secara efektif tanpa ada energi yang terbuang sia-sia. Ban bekas yang masih layak pakai juga dipilih untuk dipasangkan pada tronton ini. Ban tersebut mereka dapatkan dari bengkel tambal ban di seberang jalan yang memiliki stok ban bekas berkualitas tinggi. Setelah beberapa hari adu mekanik, tronton ini pun siap untuk diantarkan ke pembeli. Overpower parah.